Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kelapangan waktu, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar, sama-sama muhasabah diri, sama-sama mengevaluasi diri, untuk kita semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua adalah para pendosa yang dimana kita berhak mendapatkan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, gunakanlah umurmu, gunakanlah kesempatanmu, gunakanlah semua anugerah yang Allah berikan kepadamu untuk berbakti kepadanya, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang, dan menjauhi apa yang Allah larang. Hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh, beliau bukanlah penokoh. Seorang aktor dan beliau bukanlah provokator. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perjuangan beliau, tanpa kerja keras beliau, dan tanpa tetes darah beliau, mungkin hari ini kita tidak bisa menikmati nikmatnya Islam. Karena ketika kita belajar dari Palestina, mereka untuk beribadah saja, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Nyawa mereka sudah berada di gorgoroh ketika mereka hanya ingin melaksanakan ibadah. Ketika mereka hanya ingin mengabdi kepada Robnya. Lantas, seperti itulah zaman jahiliyah dulu. Di mana anak perempuan dibunuh, tidak diizinkan untuk lahir. Karena ketika nanti anak perempuan akan lahir, hanya akan menjadi aib bagi keluarganya. Maka hari ini kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat ibadah. Karena perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat itu kita patut berterima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita yang memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Man shalla salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya itu 10 kali. Maka hari ini hari Jumat ini, hari Sabtu ini, mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang amalan yang paling penting yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan di bulan Sya'ban. Ada satu doa yang sering dipakai oleh para ustadz, sering dibawakan oleh para ustadz, yang memang doa ini menjadi doa yang paling sering dibaca ketika pada saat bulan Sya'ban. Doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna ila Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Doa ini sering dibacakan oleh para mubalik, oleh para ustadz ketika sudah masuk waktu bulan Sya'ban, ketika sudah masuk bulan Sya'ban, ketika sudah masuk bulan nisfu Sya'ban sampai dengan akhir Sya'ban, doa ini sering dibawakan, baik itu dalam sholat, baik itu dalam acara, baik itu dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya kegiatan-kegiatan keislaman. Nah, hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis dhaif. Memang benar doa ini adalah hadis dhaif, di mana hadis yang paling tinggi itu adalah hadis sahih. Di bawah hadis sahih itu namanya hadis hasan. Di bawah hadis hasan itulah hadis dhaif. Nah, di bawah hadis dhaif yang paling rendah itu namanya hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, hadis sahih, hasan itu tidak ada ikhtilaf ulama di dalamnya. Nah, silahkan dipakai. Nah, kadang hadis dhaif ini yang sering menjadi masalah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh dipakai untuk beramal. Hadis dhaif itu seakan-akan menjadi hadis yang tidak boleh dipakai sebagai landasan untuk orang beramal. Nah, maka cara pandang seperti ini, ya, kalau ada orang mengatakan hadis dhaif itu tidak bisa dipakai untuk beramal, nah An-Nawawi mengatakan, seorang ulama ahli hadis, apa kata beliau? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil haditsid dhaif. Sepakat para ulama ijma' boleh beramal. Sepakat para ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Nah, jadi kalau ada ustadz atau para mubalik, ya, atau para dai yang ketika berceramah, setelah selesai ceramah dia memakai doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Nah, memang betul ini hadis dhaif. Tapi hadis dhaif ini boleh dipakai sebagai fadhailul amal, sebagai motivasi untuk beramal. Nah, karena kita berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Doa yang baik itu mendoakan kita agar kita sampai umur kita sampai dengan di bulan Ramadan, kita beribadah dan kita bisa mendapatkan limpahan rahmat, dan Allah dapat lipat gandakan setiap kebaikan kita, setiap amal kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis dhaif itu boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Pertama, tidak dalam masalah akidah. Nah, hadis itu tidak dipakai untuk masalah akidah yang berkaitan dengan keislaman seseorang, berkaitan dengan agama seseorang. Dan yang kedua, bukan masalah hukum halal haram. Nah, kalau misalnya pembahasan tentang khinzir, pembahasan tentang makanan, itu tidak boleh dipakai menggunakan hadis dhaif. Karena ada hadis-hadis sahih yang membenarkan di dalamnya untuk dibahas, yang memang itu menjadi hujjah, landasan di dalam hukum agama, yang memang ada tingkatan yang paling tinggi, namanya itu hadis sahih. Dan yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang pendusta, tidak ada periwayatnya itu yang kazab atau pembohong. Dan yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan yang terakhir, ini yang saya sampaikan di awal tadi, hadis dhaif itu digunakan untuk fadhailul amal, untuk motivasi untuk beramal, dengan dia memahami hadis ini, manfaat hadis ini, bahwa setelah itu dia akan termotivasi lagi untuk beramal, akan termotivasi lagi untuk meningkatkan amal dia, termotivasi untuk meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berkelahi gara-gara hadis dhaif. Ini hadis dhaif nggak boleh digunakan untuk hujah. Ini hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk beramal. Nah, ada hadis dhaif yang senantiasa itu bisa dipakai untuk beramal,
dan memang hadis itu menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada doa yang sering dipakai ketika kita hendak akan makan, dan ini sering diajarkan di bangku dari mulai kita taman kanak-kanak. Doa itu adalah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini hadis dhaif. Nah, jadi doa yang udah sering kita pakai, doa makan itu juga hadis dhaif. Nah, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin kepada mayat yang sudah meninggal, kepada mayat yang sudah mati. Nah, membaca surat Yasin itu akan memberikan pertolongan kepada si mayit dan akan memberikan syafaat untuk si mayit. Nah, jadi dengan kita kirimkan surah Yasin itu akan menjadi penolong, membuat dia lebih mendapatkan pertolongan ketika dia berada di dalam kubur. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini juga hadis dhaif. Ini doa apa? Doa ketika kita hendak berbuka puasa. Nah, walaupun ini adalah hadis dhaif, namun doa ini boleh dipakai untuk ketika kita hendak berbuka puasa, dan itu juga hadis dhaif. Nah, dan yang terakhir ya, jadi berbagai hadis dhaif ini sudah banyak dipakai ya untuk memang motivasi untuk beramal. Doa-doa yang ada di hadis dhaif itu sering kita pakai. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu adalah bacaan-bacaan yang sering kita gunakan ketika kita hendak berdoa, baik itu saat kita makan dan baik itu saat kita berpuasa. Nah, semuanya itu adalah hadis dhaif. Nah, dan yang terakhir, siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka Allah akan jauhkan dia dari kemiskinan, maka Allah akan jauhkan dia dari kemelaratan, maka Allah jauhkan dia dari kesusahan, dan Allah akan berikan kebahagiaan untuknya di dunia dengan Allah jamin rezekinya. Itu juga hadis dhaif. Nah, ini sering dipakai oleh Ustadz Yusuf Mansur, di mana ketika orang membaca Al-Waqiah W30H, membaca Al-Waqiah 30 hari tanpa putus, maka Allah akan jamin rezekinya dan Allah tak akan berikan dia kelaparan. Nah, jadi hujjah yang memang bisa dipakai untuk meningkatkan motivasi beramal kita, motivasi membaca Al-Quran kita, motivasi beribadah kita, maka memakai dalil hadis dhaif itu boleh digunakan, hukumnya mubah. Hadirin, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu, para mahasiswa dan semua kalangan milenial, kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, banyak sekali hadis dhaif yang memang dipakai untuk fadhail amal atau motivasi untuk beramal. Jadi jangan sampai berkelahi gara-gara hadis dhaif ini. Banyak orang yang memang kurang ilmu, merasa sok tahu, sehingga pokoknya kalau itu udah hadis dhaif nggak bisa dipakai untuk beramal. Pokoknya itu kalau udah hadis dhaif tidak bisa. Karena apa? Karena perawinya tidak jelas, sanadnya tidak jelas. Nah, maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak lagi kita belajar bahwasannya hadis dhaif itu boleh dipakai untuk motivasi beramal, untuk fadhailul amal. Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dilaksanakan oleh Nabi berpuasa. Ini bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu di mana bulan yang memang menjadi tempat Nabi itu banyak melaksanakan puasa. Nah, yang meriwayatkan ini adalah orang yang sekamar dengan Nabi. Yang meriwayatkan ini adalah istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha yang paling tahu Nabi sudah makan atau belum. Yang paling tahu Nabi itu sudah melaksanakan apa saja dalam satu hari itu. Nah, karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa bulan Sya'ban full. Tapi ini tidak tiap tahun. Jadi bulan ini, bulan di tahun ini, bulan Sya'ban tahun ini Nabi puasa itu, bulan Sya'ban itu full. Bulan depan itu tidak full. Nah, jadi hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hadis ini menyatakan bahwa dalilnya itu boleh. Kalau ada orang yang mempertanyakan, yang bertanya, boleh nggak bulan Sya'ban itu kita puasa full? Nah, makna dari kullahu ini itu muzomahu ya. Muzomahu itu artinya sebagian besar. Jadi ada dua makna. Jadi pertama kullahu sebagian besar Sya'ban. Nah, jadi tahun ini Nabi itu puasa itu full di bulan Sya'ban, dan di bulan depan atau di tahun depan di bulan Sya'bannya Nabi tidak berpuasa penuh di bulan Sya'bannya.
Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan full 1 bulan. Puasa yang senantiasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah Ramadan itu ada bulan Sya'ban. Di bawah Sya'ban itu ada 4 bulan haram. Nah, di 4 bulan haram inilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak Nabi berpuasa. Nah, puasa ini sebenarnya bagus, ya. Kenapa saya bilang puasa ini bagus? Di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, itu sudah terlalu banyak detox-detox atau kelebihan-kelebihan gula, diabetes mellitus, kelemahan lemak, kolesterol, kelebihan racun-racun yang senantiasa masuk ke dalam tubuh kita dari makanan-makanan yang kita makan setiap harinya. Nah, karena banyaknya racun itu, ya, maka Nabi menyampaikan kepada kita untuk kita berpuasa. Sumu tasihu. Puasalah engkau, maka engkau akan sehat. Nah, contohnya racun yang ada pada nasi. Makan nasi, nasi itu dia dari padi. Nah, padi itu disemprot dengan pestisida. Nah, pestisida itu pakai racun. Ketika kita mau makan apel, apel itu tidak dimakan oleh ulat. Kenapa? Karena apel itu disemprot dengan pestisida. Nah, racun yang menumpuk di dalam darah, menjadi kanker darah, menjadi kanker daging, dan berbagai penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita akibat makanan-makanan yang sembarangan yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, dengan berpuasa, maka tubuh kita memakan kelebihan-kelebihan itu. Detox-detox racun-racun itu dimakan karena memang proses puasa itu adalah mengeluarkan racun. Proses puasa itu mengeluarkan zat-zat kotor dari dalam tubuh, sehingga yang kita memiliki kelebihan-kelebihan, baik itu kelebihan darah, kelebihan kolesterol, kelebihan racun tubuh, itu dimakan dengan kita banyak berpuasa sunat. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terutama manfaat puasa ini, ya, sangat dinanti oleh para mahasiswa. Makanya para mahasiswa itu sering berpuasa karena yang pertama itu bisa irit dana. Yang seharusnya itu beras habis 1 bulan itu 30 hari itu 300.000, dengan dia memakan 1 harinya itu 10.000, maka ketika dia berpuasa dia bisa irit belanja. Nah, dan yang kedua, manfaat dari berpuasa itu sebenarnya memberikan dampak pengaruh bagi para pemuda. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa itu dapat menurunkan libido seksual. Nah, mohon maaf. Nah, libido seksual ini paling tinggi itu dimiliki oleh para remaja. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, nafsunya ada, tapi tenaganya nggak ada. Ketika dia punya nafsu, tidak ada libido seksualnya, maka dia tidak akan bisa melakukan hubungan seks. Kenapa? Karena memang sudah terkontrol dengan puasa. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman lam yastati fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Barang siapa yang tak sanggup menikah, ya, barang siapa yang tidak sanggup menikah, maka banyak-banyaklah berpuasa. Puasa itu obat baginya. Nah, jadi mahasiswa, ya, dan pemuda-pemuda hari ini yang senantiasa tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa mengontrol nafsunya, maka banyak-banyaklah berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu akan mengontrol dan akan menurunkan, meminimkan libido seksual para pemuda. Nah, jadi ketika memang kita tidak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa mengontrol nafsu kita, maka banyak-banyaklah berpuasa. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpuasa, maka matilah zat-zat buruk di dalam tubuhnya, bakteri-bakteri jahat, matilah racun-racun, dan tumbuhlah sel-sel yang baru, tumbuhlah sel-sel yang positif yang terdapat di dalam tubuhnya sebagai pengganti sel-sel yang rusak yang dikeluarkan detox akibat kita melaksanakan puasa. Maka di satu sisi niatnya tidak boleh berubah. Jangan niatnya itu berubah, ya. Niatnya tetap, ya, nawaitu shoma ghadin an qada'in lillahi ta'ala. Ya Allah, aku berniat puasa besok mengganti puasaku yang telah batal, mengganti puasaku yang telah tinggal lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai salah niatnya berubah. Ya Allah, aku puasa karena mau diet. Ya Allah, aku mau puasa, aku besok berniat puasa karena ingin menurunkan kolesterolku. Ya Allah, aku berniat puasa karena memang mau menurunkan gula darahku. Nah,
Jangan sampai salah niat. Boleh kita memang berniat untuk itu, tapi tidaklah kita berniat puasa hanya untuk mendapatkan hal-hal yang memang sudah menjadi tujuan, ya, di mana itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mukhlisina lahuddin, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas, maka itu adalah bonus. Jadi nggak usah pala berniat untuk menurunkan gula darah, untuk menurunkan kolesterol. Yang pasti puasa itu sumutasihu. Puasa itu menyehatkan tubuh. Berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Itu pesan Nabi dan itu janji Nabi. Maka hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang puasa, kita identik dengan melihat dia itu suka marah-marah. Ya, orang kalau puasa itu nggak bisa mengontrol emosinya, nggak bisa mengontrol lidahnya, nggak bisa mengontrol perilakunya, terlalu banyak godaan yang ada dalam tubuhnya. Nah, seharusnya orang yang puasa itu dia bisa mengontrol amarahnya, dia bisa mengontrol nafsunya, dia bisa mengontrol perilakunya. Insya'ata ma'ahu ahadun falyakul inni shaim. Ini soim. Nah, kalau ada orang yang mencaci makimu, insya'ata ma'ahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci maki, mengajak berkelahi kepadamu, maka katakan falyakul inni soim. Maka katakan aku sedang berpuasa. Mohon maaf, aku sedang berpuasa. Nah, jadi dengan kita berpuasa, semuanya akan terkendali. Perilaku kita akan terkendali, lidah kita akan terkendali, pikiran kita akan terkendali, dan semua hal yang ada di dalam tubuh kita dari mulai mata, telinga, mulut sampai dengan kaki itu bisa dikontrol dengan orang-orang yang berpuasa seharusnya. Tapi orang-orang yang berpuasa itu sering dia buat kesalahan. Nah, puasanya itu hanya akan menjadi lapar dan haus untuknya. Nah, tidak ada dapat apa-apa dari puasanya. Nah, inilah orang-orang yang merugi ketika dia menjalankan ibadah puasa. Nah, hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berbicara puasa ketika masuk di bulan Sya'ban. Nah, di dalam bulan Sya'ban ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Apa itu Ustaz malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban itu ya mulai dari Sya'ban ke-14. Jadi 14 Sya'ban malamnya itu masuk 15 Sya'ban. Nah, itulah yang dikatakan malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban ini adalah pertengahan dari bulan Sya'ban. Nah, apa keutamaan dari malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'ir waqati lailatun nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa. Semua yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban diampunkan oleh Allah dosa-dosanya kecuali dua. Yang pertama, ya, orang yang musyrik. Coba kita lihat hari ini, ya, perkara musyrik ini. Orang yang musyrik, orang yang masih menyembah kayu, orang yang masih menyembah hantu, masih menyembah keris, masih memandikan keris, masih menyembah gelang, masih menyembah rantai, masih menyembah batu cincin, masih menyembah setan, masih menyembah yang memang itu ada kaitannya menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah, ya. Maka orang-orang seperti ini tidak akan diberikan oleh Allah ampunan walaupun itu sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Orang-orang seperti ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Nah, saya berbicara tentang musyrik ini, saya jadi ingat Mandalika. Di mana Mandalika ini, ya, kita ada paham yang kita lihat pemahaman mereka itu aneh gitu. Mereka membuat es batu di pinggir rally, ya, di bagian rally balap, yang dimana di belakang tempat rally balap itu di balik tembok mereka sediakan es batu dan mereka sediakan sesajen. Jadi sesajen ini entah diapain, saya juga nggak paham. Intinya itu sebagai pawang supaya tidak turun hujan. Bayangkan ketika memang Allahu nurus samawati wal ar, Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Nah, mereka meminta membuat pawang hujan supaya tidak turun hujan. Jadi biar panas kayak mana caranya, seperti itulah sesajen yang mereka buat supaya tidak turun hujan. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah katakan Allahu nurus samawati wal ar, Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Tapi apa? Karena memang kehendak Allah itu yang memang sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bagaimanapun merasa dirinya itu sudah punya kesaktian, yang di dalam video itu mereka mengatakan orang-orang Indonesia itu memiliki kesaktian. Padahal bukan kesaktian, mereka sedang mempersekutukan Allah. Mereka musyrik, mereka bekerja sama dengan jin. Yang pada dasarnya itu adalah syirik, mempersekutukan Allah.
Padahal Allah sangat membenci orang yang mempersekutukannya. Dan amal ibadah tidak akan diterima oleh orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat seru-serunya pembalap-pembalap itu melintas main, pada saat pembalap sedang bertanding, turunlah hujan begitu sangat lebat. Apa yang terjadi? Turunlah pawang itu ke tengah-tengah rally, dan dia pun mengadakan ritual, entah apa yang dibuatnya itu, diputar-putarnya kendi itu, tapi tetap hujan sangat lebat, makin lebat, dan pada akhirnya ditundalah balapan tersebut. Maka hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang memang mengatakan dirinya punya kesaktian, ya, tidak akan bisa mengalahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah makhluk. Makhluk dengan kholik itu sangat berbeda. Hamba memiliki keterbatasan, sedangkan Allah yang maha punya semuanya. Allahu ghaniyyu 'anil alamin. Allah yang maha kaya, yang menguasai alam semesta, yang menguasai dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan dia bisa menjadi seperti Tuhan yang dapat mengendalikan hujan, yang katanya hujan itu remote-nya itu dia yang pegang. Nah, AC besar katanya. Jadi AC itu, AC di dalam langit itu katanya ada AC yang memang itu remote-nya itu dia yang pegang. Udah macam Tuhan dia lama-lama. Nah, ini musyrik yang senantiasa mempersekutukan Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah doanya, dan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun masuk bulan nisfu Sya'ban. Dan yang kedua adalah musyahid. Nah, musyahid ini adalah orang yang belum berdamai, di mana musyahid ini sering terjadi ketika di dalam suatu tempat, ya. Salah satu contohnya adalah antara pengurus masjid dengan para jamaah, yang memang tidak cocok antara pengurus masjid dengan jamaahnya. Kenapa? Karena permintaan jamaah itu tidak bisa dikabulkan, tidak bisa direalisasikan oleh pihak masjid, oleh pihak pengurus masjid. Nah, jadi masih banyak yang senantiasa tidak satu pandangan, tidak satu tujuan, dan memang itu menjadi permasalahan. Nah, jadi mereka belum berdamai sampai dengan hari ini. Adapun juga para pengurus masjid yang memang hari ini tidak berdamai dengan panitia konsumsi, di mana mereka sudah dapatkan makanannya tapi belum mereka bayar sampai dengan hari ini. Nah, jadi berdamailah para pengurus masjid, bukan hanya para pengurus masjid yang memang sering tidak cocok antara jamaah dengan pengurusnya, tapi juga yang hari ini kita lihat dimanapun tempat itu pasti ada yang berseteru. Maka ketika sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum habis bulan Sya'ban ini, maka untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bulan nisfu Sya'ban itu sudah lewat, walaupun nisfu Sya'ban sudah lewat, ya, karena ini sudah akhir-akhir Sya'ban, maka sebelum Ramadan nanti datang, marilah kita berdamai untuk mendapatkan karunia dan berkah serta kebahagiaan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, amalan penting yang senantiasa harus kita ketahui ketika kita sudah masuk di dalam bulan suci Ramadan dan akhir-akhir dari bulan Sya'ban adalah walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kau akan mati sendirian sebagaimana kuciptakan dulu kau sendirian. Kau pun akan mati menghadapku dalam keadaan kesendirian. Jadi kalau tadi, ya, mereka para musyrikin yang memang mengendalikan Mandalika supaya tidak turun hujan, mereka mengatakan bahwasannya mereka dapat mengendalikan hujan. Ingat, kelompok-kelompok tertentu itu semuanya akan berpisah. Hanya satu orang itu aja yang nanti akan dirajam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia aktornya penting. Aktor penting yang musyrik pertama, bosnya. Tapi dibalik itu orang-orang yang menyuruh untuk mengendalikan hujan, orang-orang yang menyuruh untuk supaya tidak turun hujan, mereka juga akan mendapatkan azab yang sama dan juga dosa yang sama seperti dukun tersebut. Ya, seperti mbak apa namanya, saya nggak mau sebutkan nama. Tapi ini suatu kebodohan, ditertawakan satu dunia. Apa itu diputar-putar itu tuh sampai pembalap dari Monster itu langsung ketawa gitu kan. Aneh. Tidak ada dukun di luar negeri, tidak ada sesajen di luar negeri. Ada apa ini? Apa ini? Lantas dimasuk sampai ke media barat dan memang itu menjadi bahan tertawaan dunia. Maka
ketika kita sudah nanti meninggal dunia, kita mempertanggungjawabkannya dalam keadaan sendirian. Bersiaplah apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir, ketika sudah lewat nisfu Sya'ban, di akhir Sya'ban ini ada larangan. Idzan tasaqa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, maka tidak boleh lagi puasa. Nah, tapi ini ada kekhususan di dalamnya untuk tidak boleh puasa, memang dia niat puasa itu di akhir bulan Sya'ban. Tapi memang kalau dia puasa yang memang sudah terbiasa itu di puasa sunat, salah satu contohnya itu di puasa Senin Kamis, maka hukumnya boleh. Atau dia puasa wajib. Nah, Ustadz, apa ada puasa wajib di dalam bulan Sya'ban? Ya pasti tentu nggak ada. Tapi puasa wajib yang qadha, yang ganti. Jadi tahun lalu itu, Ramadan tahun lalu itu dia masih punya hutang. Nah, sedangkan ini sudah mau masuk lagi Ramadan, hutangnya belum lunas. Hutang puasanya belum lunas, jadi dia qadha. Salah satu contohnya perempuan yang memang masuk datang bulan. Nah, tiba-tiba pas pada saat sudah jam 4 sore banjir. Nah, belakangnya banjir, tidak bisa dia untuk melanjutkan puasa. Kenapa? Karena sudah menstruasi. Jadi dia harus batalkan puasanya. Karena tidak boleh berpuasa pada saat perempuan itu haid, pada saat perempuan itu menstruasi. Nah, bahasa halusnya itu pada saat perempuan itu banjir. Nah, jadi memang dia harus batalkan puasanya. Nah, dia punya hutang. Nah, sampai dengan bulan depan, sampai dengan bulan ini 1443 Hijriah belum juga lunas hutang puasa Ramadannya. Nah, di akhir Sya'ban ini sebelum bulan Ramadan datang lagi dia harus lunasin. Nah, ketika dia sudah harus lunasin, walaupun itu di akhir bulan Sya'ban, maka boleh mengganti puasa Ramadan, puasa qadha namanya ya, puasa qadha Ramadan. Walaupun di akhir bulan Ramadan boleh melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa qadha Ramadan yang memang masih ada hutang dia di tahun lalu. Maka hukumnya boleh. Ya, jadi yang pertama itu bolehnya puasa di akhir-akhir Sya'ban itu adalah puasa sunat ya, puasa Senin Kamis yang memang sudah menjadi rutinitas dia setiap hari, yang memang dia tidak bisa lepas dari puasa Senin Kamis ini. Memang orangnya soleh, dia selalu melaksanakan puasa sunat setiap Senin Kamis. Dan juga yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha yang senantiasa itu dia laksanakan karena memang dia masih punya hutang. Karena memang dia masih punya hutang kepada Allah dan memang itu harus dia selesaikan sebelum masuk lagi Ramadan selanjutnya. Dan dia harus selesaikan hutang itu sampai dengan akhir bulan Sya'ban ini. Karena setelah bulan Sya'ban ini akan masuk bulan Ramadan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada channel Al-Wasliyah Awi Sumut yang telah mewadahi kami, khususnya saya Toat Setiadi SPDI MPD, saya dari Ikatan Mubalik Antar Masjid, dan saya dari Himpunan Dai Negeri yang senantiasa melanglang buana di Kota Medan dengan latar belakang yang saya sering disebut sebagai Ustadz Keren Uke, dan memang panggilan saya itu adalah Ustadz Uke. Nah, jadi memang kalau ada pernyataan saya, penyampaian saya, atau apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang tepat atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, mohon dikritik di kolom komentar. Dan bagi para pemirsa channel Al-Wasliyah kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini, jangan lupa untuk like and subscribe ya channel Al-Wasliyah agar kami bisa menyajikan tayangan-tayangan yang lebih bermanfaat lagi, tayangan-tayangan yang lebih bermutu, yang senantiasa kami menyampaikan ini berdasarkan dalil-dalil yang memang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan video-video terbaik yang disajikan oleh Awi Sumut, dan tentunya akan menjadi tambahan-tambahan untuk bekal kita, bekal perjalanan kita yang panjang, yaitu bekal akhirat, dan akan tentunya memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kajian duha pada pagi hari yang berbahagia ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ila liqa ma salamah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.